Orang itu ketika hatinya baik tidak bisa dia ngomong buruk tuh nggak bisa. Walaupun omongan orang itu buruk, itu dia nggak bisa menjawab buruk kalau hatinya baik. Anaknya lagi? Anak-anak dari iblis itu namanya setan, yang banyak yang pelihara itu namanya setan. Anak-anak dan Kan iblis itu komandannya. Kan setan tadi kan banyak. oh gitu anaknya. Nanti kita cari anaknya. Jadi iblis itu iya. Ya iblis itu komandannya, setan itu adalah anak buahnya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah salat asar Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas masih tentang adab ketika kita keluar dari rumah kemudian kembali lagi ke rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan nasihat kepada kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa idza arada dukhula manzilihi, kalau ada orang mau masuk ke rumahnya kembali. Ibu tadi kan keluar dari rumah, pergi ke masjid sini, otomatis nanti sudah ini kan masuk ke rumah lagi kan. Jangan sampai keluar rumah tidak masuk-masuk lagi. Jadi keluar rumah kemudian kembali ke rumah lagi, masuk dengan aman. Maka beliau menyampaikan fala yadkhulu hatta yatanahna, jangan langsung masuk kecuali kita berdehem dulu. Begitu, berdehem, cukup kita saja yang dengar, tidak usah kuat-kuat dan nanti tetangga dengar katanya ngasih isyarah. Jadi cukup kita saja kayak gitu. Wa yaqulu, setelah berdehem mengucapkan assalamu alaina mir rabbina. Jadi kira-kira 1 meter dari pintu rumah kita itu kita berdehem. Baru assalamu alaina mir rabbina kita ucapkan untuk diri kita sendiri ya. Assalamu alaina mir rabbina. Kenapa kok kita melakukan seperti itu? Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan faqad jaa fi badil akhbar, ada dalam beberapa riwayat dalam hadis disebutkan annal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin idza kharaja min manzilihi, apabila ia keluar dari rumahnya seperti kita tadi, begitu kita keluar dari rumah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu keluar dari rumah kita, wakkalallahu ta'ala bibabihi malakaini, Allah mengutus 2 malaikat. Tadi ketika ibu-ibu tadi keluar dari rumah, itu Allah mengutus 2 malaikat. 2 malaikat yang Allah utus itu Allah taruh di pintu di mana kita keluar. Allah mengirim 2 malaikat, yang 2 malaikat itu menjaga pintu rumah kita itu, yahfadzani malahu wa ahlahu. Tugasnya malaikat itu adalah menjaga harta kita dan menjaga keluarga kita. Keluarga kita dijaga oleh Allah melalui malaikat, dan harta kita juga dijaga oleh Allah melalui malaikat. Itu bagi orang mukmin yang keluar. Oleh karena itu ketika keluar dari rumah, kita dianjurkan untuk berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah. Karena kita bertawakal kepada Allah, efeknya adalah Allah mengirim 2 malaikat. 2 malaikat itu disuruh menjaga rumah kita yang kita tinggalkan itu tadi, dan tugasnya adalah menjaga keluarganya yang ditinggalkan, menjaga hartanya yang ditinggalkan. Bisa jadi ketika ada orang, saya pernah mendengar pagi-pagi orang tuanya pergi ke pasar, mungkin lupa berdoa, mungkin. Jadi pas begitu lupa berdoa, pagi-pagi subuh pergi ke pasar karena mau cari uang kan, subuh-subuh mestinya kan
kalau subuh itu ke masjid dulu gitu. Kadang-kadang ada yang melalaikan. Ya boleh sih ke pasar boleh, dan di pasar juga ada musola seperti pasar Angsoduo, di situ ada musolanya. Ya boleh jam 3 ke pasar nggak masalah. Pas begitu subuh azan ya tinggalkan dulu pasar itu, pergilah ke masjid. Karena saya pernah melihat ada seorang pedagang ayam pergi dari rumah itu kurang lebih sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh sebelum jam 3 subuh lah ya, jam 3 subuh. Karena di pasar itu udah rame. Tapi begitu azan langsung ditinggalkan dagangannya itu. Langsung pergi ke musola. Dan di situ ketika saya tanya, sebanyak ini orang begitu masuk musola bagaimana muatnya? Sampai di luar Ustadz katanya. Terus sebanyak ini manusia bisa masuk semua ke dalam masjid ini? Tidak bisa. Makanya di sini ada 3 trip sholat subuh katanya. Ada 3 trip sholat subuhnya. Jadi sholat subuh pertama diimami oleh orang. Diimami. Kemudian setelah wirid selesai keluar, ada yang masuk lagi, sholat subuh lagi, diimami lagi. Setelah itu keluar, ada sholat subuh lagi, diimami lagi. Kalaulah seperti itu yang dilakukan oleh orang yang keluar dari rumah, niscaya berkah Allah akan mengikuti orang yang seperti ini. Dan saya melihat orang ini memang betul-betul berkah. Berkah itu gimana? Saya perhatikan keluarganya cukup bahagia. Kemudian dia bisa memuliakan kedua orang tuanya. Walaupun yang saya lihat itu adalah mertuanya, dimuliakan dia. Jadi orang tuanya dibilang, Pak, Bu, nggak usah kerja lagi. Tapi tiap bulan disuplai terus oleh anaknya. Keperluan bapak mertuanya dipenuhi semuanya. Perlu motor, dikasih motor. Perlu bensin, dikasih bensin. Perlu makanan, dikasih makanan. Semuanya dicukupi oleh anak dan menantunya itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah berkah. Kalau nggak berkah biasanya dibiarkan gitu saja. Tetapi itu biasanya ada juga timbal baliknya. Makanya saya teringat nasihat Kiai Syirazi, baiki anakmu, niscaya nanti anakmu akan baik kepadamu gitu. Baiki anakmu, niscaya nanti anakmu akan baik kepadamu. Jangan musuhi anakmu, nanti anakmu akan menjadi musuhmu gitu. Jadi dibaiki. Gimana cara membaiki anak? Dipuji anak kita, jangan sampai dicaci di depan orang. Jangan, seburuk-buruk anak kita harus kita puji karena itu adalah anak kita. Jangan sampai kita mencacinya, karena cacian itu menjadi doa, pujian itu juga menjadi doa. Kita puji menjadi bagus, anak kita insya Allah jadi bagus. Dan saya melihat langsung itu, orang yang saya ceritakan ini melihat langsung, baik di rumahnya maupun di pasar. Kenapa? Karena pas kebetulan saya ditugaskan untuk mewawancarai mereka. Ditugaskan oleh PBNU pusat yang waktu itu ada namanya pelatihan pengkaderan Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya ikut dalam pengkaderan itu. Jadi mau nggak mau saya ngikuti time schedule yang menyelenggarakan ini, dan saya ditugaskan ke pasar Angsoduo. Pas kebetulan di situ saya kenal. Nah, itulah maka saya tahu. Kalau tidak seperti itu saya juga nggak tahu bagaimana dan apa yang terjadi di pasar Angsoduo itu. Nah, ketika seseorang keluar dari rumahnya kemudian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengutus 2 malaikat yang akhirnya 2 malaikat ini menjadikan keberkahan kehidupan kita di rumah begitu kembali nanti akan menjadi bagus kembali. Dan ada tadi yang saya sampaikan, ada orang keluar dari rumah barangkali lupa dia berdoa seperti itu. Masya Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sabar. Rumahnya itu terbakar karena waktu tidur pakai obat nyamuk. Mungkin obat nyamuknya ini enggak mati, jadi langsung menyambar kasur. Kemudian ada angin, bisa keluar keluar api, sehingga anaknya terkurung di dalam itu.
Ya, ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu ketika kita keluar dari rumah, di samping kita tawakal kepada Allah, juga harus kita pastikan amannya. Artinya ada logika dan juga ada yang secara qalbiyah, artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari rumah dan sudah bertawakal kepada Allah itu, maka wa yuwakilu iblisu sab'ina syaitanan murdatan. Tadi malaikat diutus, jumlahnya ada 2, tetapi apa yang Allah lakukan ini didengar oleh iblis. Iblis juga dengar itu, karena iblis itu kerjanya nguntit terus, itu ngikuti terus. Iblis itu ngikuti terus. Di mana kita pergi itu, Bu, iblis itu ngikuti terus. Walaupun ibu pergi ke WC, itu memang tempatnya nian itu. Tempatnya nian. Jadi diikuti terus. Ketika iblis tahu Allah mengirim 2 malaikat untuk menjaganya, iblis juga mengirim apa? Ngirim setan yang durhaka kepada Allah. Berapa jumlahnya? 70 setan. Masya Allah. Allah cuma ngirim 2 malaikat, dia 70 setan. Untuk kita juga itu, untuk orang yang keluar dari rumah itu juga. Tinggal ibu pilih yang mana? 2 apa yang 70? Yang 2 apa yang 70? Oh, yang 2 aja ya, yang 2, enggak usah yang 70. Nah, ada 70 dikirim. Oleh karena itu faida danal mu'minu min babihi faqalal malakani. Nanti ketika pulang, kemudian orang mukmin yang keluar dari rumah itu sudah mendekati pintu rumahnya, maka malaikat itu berdoa. Kita nanti pulang, pas kita mau dehem begitu tadi, kan kita dehem dulu. Sudah dehem baru assalamu alaina mir rabbina. Maka pada saat itu 2 malaikat yang menjaga pintu tadi itu berdoa, Allahumma wafiqhu in kana in qalaba bi kasbin thayyibin. Ya Allah, damaikan orang ini karena dia telah kembali dari melakukan kebaikan. Karena dia telah kembali dari berusaha melakukan kebaikan, berbuat baik atau bekerja dalam pekerjaan yang baik. Didoakan oleh malaikat, Allahumma wafiqhu in kana in qalaba bi kasbin thayyibin, karena dia telah melakukan perbuatan kebaikan. Maka setelah malaikat berdoa tadi, kita kan berdehem begitu. Faida tanah naha danal malakani. Pas berdehem tadi itu, 2 malaikat itu dekat itu. Tadi agak sebelah kanan dan sebelah kiri, mulai dekat itu, mulai dekat kepada kita. Ahaduhuma anil yamin wal akharu anis shimal. Yang satu berada di sebelah kanan kita, yang satu ada di sebelah kiri kita. Cuman nggak nampak, Bu. Kalau ibu nampak pasti semangat. Kalau nampak, cuman masalahnya nggak nampak. Cuman kalau nampak juga takut. Coba 70 malaikat, 70 setan diutus oleh malaikat, itu oleh apa? 70 setan diutus oleh iblis dekat kita, takut. Ada yang matanya gede, warnanya merah, giginya nggak karu-karuan, karena nampak takut. Tapi begitu nampak malaikat mungkin senang kita, tapi yang ditengok yang enak. Tapi pas ditengok yang tidak enak, kita takut. Pada saat kita berdehem tadi, danal malakani, 2 malaikat mendekat. Wa taba'adat asyayatin, 70 malaikat menjauh. Kita berdehem. Begitu, 2 malaikat dekat, 70 setan. Ya, 70 setan menjauh. Pas saat berdehem. Wa idza qala assalamu alaina mir rabbina, kan setelah berdehem kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina. Pada saat kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina, tawarat asyayatin, 70 setan mundur. 2 malaikat tadi ada kanan kita dan ada di kiri kita, 70 setan mundur. Wa qamal malakani, lalu 2 malaikat berdiri. Yang tadi kan setan jumlahnya 7, mundur sudah. 2 malaikat berdiri. Ahaduma anil yamin wal akhar anis shimal. Yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Setelah itu faidza fatahal baba, kita kan sudah bismillahirrahmanirrahim. Sudah tadi kita berdoa, berdehem dulu, baru assalamu alaina mir rabbina. Jangan langsung masuk, tapi pegang gagang pintu, ucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu jangan langsung masuk. Buka dulu pintunya baru masuk. Jangan sampai belum dibuka sudah masuk. Nggak bisa masuk, dibuka dulu. Jadi bismillah, pegang pintu, bismillahirrahmanirrahim. Paham Bu ya? Ya, jadi saya ulang. Begitu kita dekat baru assalamualaikum min rabbina, pegang gagang pintu, bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung masuk, buka dulu baru masuk. Sebab kalau ibu buka dulu nggak bisa masuk, kejedot nanti. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika membaca bismillah, zahabat asyayatin. 70 setan langsung kabur jauh-jauh. Tidak lagi datang dia. Wadakhala mahul malakani. Kita masuk ke rumah tadi, 2 malaikat ikut masuk, Bu. 2 malaikat ikut masuk. Karena ibu membaca bismillah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk 2 malaikat ikut masuk. 70 setan langsung kabur jauh. Entah kemana. Wahasana kullam syai'in fi manjilihi. 2 malaikat ikut masuk ke dalam tadi. Dia punya tugas, Bu. Diperintahkan oleh Allah, tugasnya apa? Hasana kulla syai'in ma fi manjilihi. Memperindah semua yang ada di rumahnya. Dilihat semuanya indah. Pas begitu pulang ketemu suami, kelihatan suaminya gagah seperti Syahrul Khan. Nah, umpamanya ini kan. Atau begitu kita melihat dinding, ada jam dinding bagus, jam dindingnya itu. Melihat kursi, kelihatan kursinya masih cantik, sayang sekali. Akhirnya dipelihara betul kursi itu. Melihat gelas-gelas, piring-piring di rumah itu kelihatan masih kinclong semuanya. Pokoknya semuanya menarik hati. Itu kenapa? Karena diperindah oleh malaikat. Melihat anak-anak kelihatan menyenangkan. Melihat menantu kelihatan menyenangkan. Melihat siapa yang ada di rumah itu, semuanya kelihatan menyenangkan. Itu karena berkah kita berdoa tadi, malaikat ikut masuk dan mendoakan kita, lalu malaikat ikut mempercantik seluruh yang ada di dalam rumah kita. Wa ataba lahu ma'isyatan yaumahu wa lailahu. Kemudian malaikat tadi memperindah kehidupannya baik di siang hari maupun di malam hari. Jadi bahagia itu, senang aja itu, enggak ada ribut-ribut di rumah itu. Itu senang sekali. Kenapa? Karena memang dibisiki oleh malaikat semuanya. Sehingga begitu dibisiki oleh malaikat tidak ada yang bersuara keras, suaranya lembut dan menyenangkan. Wa idza jalasal mu'minu, ketika nanti masuk rumah kemudian terus duduk, kan di rumah ada tempat duduk, Bu ya, ada kursi kan? Ada kursi kan? Kalau nggak ada ya di lantai nggak apa-apa. Masa tegak terus dalam rumah? Ya mesti duduk. Nah, ketika nanti duduk, qamal malakani ala rosi. 2 malaikat itu berdiri. Di mana berdirinya? Di atas kepala. Di atas kepala kita berdiri. Cuman nggak terasa kita. Nggak terasa. Cuman kalau kita lihat barangkali apa itu gitu. Kan di atas kepala itu. Karena malaikat duduk di atas kepala kita, artinya berada di atas kepala kita, fa in akala thayyiban. Saat kita lapar kemudian makan, nikmat rasa makan. Walaupun makannya cuman nasi rumah makan sederhana. Iya, nikmat betul. Ini baru yang sederhana, belum yang mewah, belum yang sederhana. Wah, nikmat betul rasanya. Apalagi pakai ayam kelio, Masya Allah, enak nih rasanya. Gulainya gulai jengkol, sambalnya sambal pete, lalapnya kabau, sempurna. Jadi begitu makan, Masya Allah nikmat. Wa in syaraba thayyiban. Ketika minum, Masya Allah juga nikmat minum itu. Kenapa? Karena yang membuat nikmat itu adalah doanya
malaikat dua yang ikut sama kita itu. Madama fi manzilihi yaumahu wa lailatahu, itu semua akan terjadi selama malaikat ada di situ, baik di siang hari maupun di malam hari. Wa kana thayyibun nafsi, ketika seperti itu hatinya merasa tentram, jiwanya merasa tenang. Itu kenapa? Karena itu tadi, masuk rumah kita 3 kali Assalamu alaina mir rabbina, pegang gagang pintu, bismillahirrahmanirrahim, tarik pintunya terbuka, baru kita masuk. Ini akibatnya. Akibatnya akan menjadikan kita di dalam rumah tangga kita menjadi bahagia. Bisa jadi ada keluarga yang ribut-ribut, suami marah dengan istri, istri marah dengan suami, orang tua marah dengan anak, anak marah dengan orang tua. Bisa jadi gara-gara seperti ini. Makanya dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, fa in lam yaf'al dzalika syai'an, kalau tidak bisa melakukan seperti tadi Assalamu alaina mir rabbina, buka gagang pintu, bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa melakukan seperti itu, dzahaba anhul malakani, 2 malaikat enggak jadi masuk. Enggak jadi. Kenapa? Doanya enggak ada. Enggak jadi masuk. Wa dakhala mau syayatin, yang masuk siapa? 70 setan. Lumayan lebih banyak. Tapi setan 70 setan masuk. Malaikat gak jadi masuk, 70 setan masuk. Wa qabbahu kullama fi manjilihi fi ainihi. Lalu 70 setan tadi melakukan seperti yang dilakukan oleh malaikat juga. Kalau malaikat mempercantik seluruh yang ada di dalam rumah, setan memperburuk seluruh yang ada di dalam rumah. Tadi kan ketika malaikat masuk melihat suami gagah seperti Syahrul Khan. Itu kan tadi. Karena nih yang masuk adalah 70 setan, begitu masuk seluruh dibuat buruk oleh setan. Begitu masuk suami kelihatan buruk. Kelihatan buruk sekali, jengkelin gitu, pengen nak tukar gitu. Iya buruk kan? Tukar tambah. Melihat jam dinding kelihatan buruk, pengen nak tukar. Begitu seterusnya. Ini gara-gara setan yang mendoakan, melakukan, menyulap mata kita, telinga kita, perasaan kita, semua yang ada di matanya itu menjadi buruk. Wa asma'ahu ahlahu mayasu'uhu. Setan membisikkan kepada orang yang tidak membaca doa pada saat masuk rumah tadi, keluarganya itu, apakah suaminya, istrinya, anaknya, itu semuanya dibisikkan kepadanya bahwasanya dirinya adalah buruk. Yang umpamanya tadi menugaskan anak supaya nyuci piring, ternyata piringnya tidak dicuci, lalu dibisikkan kebencian kepada anak yang dikasih tugas itu, akhirnya datang langsung marah-marah gitu. Itu karena setan yang membisikkan. Kita memang nggak terasa itu apa yang terletak dalam hati, cuman bisa nandai. Ketika hati kita senang, ketika hati kita ridho, itu jelas bukan dari setan. Tapi ketika kita hati marah, kita hati tidak senang, iri, dengki, itu jelas bisikan dari setan. Karena hati ini, kata Imam Ghazali, itu memiliki 2 jendela. Jendela yang pertama itu dihuni oleh malaikat, jendela yang kedua dihuni oleh setan. Maka ketika jendela itu dibuka dan di situ ada jendela yang dihuni oleh malaikat, yang keluar dari mulut kita, perasaan kita, semuanya adalah yang baik-baik. Tetapi kalau itu jendela yang dijaga oleh setan, maka yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita, itu semuanya adalah yang buruk-buruk. Oleh karena itu, hati itu seperti botol. Botol itu tergantung isinya. Kita lihat botol ini bagus apa enggak bagus isinya, cium dulu isinya. Kan botol ada yang tidak nampak kan, ada yang botol gelap gitu, enggak tahu isinya apa. Kalau botol itu isinya minyak wangi, kita buka tutupnya,
kita cium pasti baunya wangi. Umpamanya minyak wangi kasturi atau minyak wangi misik. Ya taruhlah umpamanya minyak wangi apa itu? Kasturi lah umpamanya gitu. Maka nanti akan bau kasturi. Tidak akan pernah berbau yang lain. Yang kita cium itulah isi botol. Tetapi ketika isinya itu buntang tikus, coba dicium pasti baunya buntang tikus. Artinya apa? Orang itu ketika hatinya baik tidak bisa dia ngomong buruk tuh nggak bisa. Walaupun omongan orang itu buruk, itu dia nggak bisa menjawab buruk kalau hatinya baik. Umpamanya gini, sama-sama kejadiannya kasusnya sama. Ada tetangga kita sakit, Masya Allah sakitnya makin hari makin kurus, makin hari makin kurus, makin hari makin kurus gitu. Kalau hatinya baik, dia tidak ngomong yang jahat, dia pasti ngomong baik. Apa katanya? Masya Allah, tetangga kita itu memang pilihan Allah. Dicoba seperti itu habis dosanya, karena dia telah diberi penderitaan oleh Allah. Itu kalau bukan hamba terpilih nggak akan mendapatkan seperti itu. Itu kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, hatinya busuk, hatinya jahat, isinya buntang tikus, tidak bisa ngomong seperti itu. Dia pasti akan ngomong, tetangga kita itu makin hari makin kurus, penyakitnya makin hari makin tambah. Ya iyalah, kualat dia tuh. Kualat katanya. Jadi yang buruk dia, yang diucapkan yang buruk. Sama-sama kejadiannya. Umpamanya ini suami yang hatinya baik dan suami yang hatinya tidak baik. Begitu suami ini punya istri, istrinya badannya gemuk, maka dia akan mengatakan kamu ini bukan gemuk tapi montok. Itu kalau hatinya baik, tapi hatinya buruk, kamu itu bukan gemuk, gembrot. Kan gitu. Ini untuk mengukur hati itu baik apa tidak, itu lihat ucapannya. Ketika ucapannya itu menyejukkan, ucapannya menyenangkan, hatinya pasti baik. Tapi kalau setiap perkata itu nyakiti hati orang, berarti hatinya itu adalah busuk, hatinya buruk. Dan hati baik itu yang nyetir adalah malaikat, hati busuk yang nyetir adalah setan. Oleh karena itu ketika kita masuk rumah jangan sampai lupa berdoa. Maka kalau lupa berdoa, setan akan memperdengarkan kepada kita keburukan orang-orang di sekitar kita yang ada di dalam rumah kita itu. Hatta yakuna bainahu wa baina ali ma yafsudu alaidini. Sehingga yang ada itu cuman salah dan salah. Kalau terjadi salah dan salah, apa yang terjadi? Pasti ada suara keras, piring terbang, pokoknya bunyi kelentang-kelenteng, entah apa mejanya yang terbalik. Itu kalau sudah diperdengarkan oleh setan lantaran tidak membaca itu. Ini kalau sudah berkeluarga. Tapi ketika seseorang itu belum berkeluarga, akan digoda juga oleh setan. Wa in kana a'zabu, kalau yang ada di rumah itu, yang masuk ke dalam rumah itu adalah seorang bujangan atau tidak punya istri, sendirian, jomblo gitu. Jomblo, alqau alaihi nu'asa wal kasala. Yang terjadi apa? Setan itu meniupkan rasa ngantuk dan rasa malas. Maka biasanya kalau ada bujangan gitu, itu kuat tidurnya, kemudian malas kerjanya. Kadang-kadang begitu karena sudah keenaan. Maunya tiap hari ngerokok, paspus gitu, terus ada terus gitu. Nggak mau kerja. Maka kalau dia bujangan akan dilempar rasa ngantuk dan dilempar rasa malas. Wa innama nama jifatan. Pas dia tidur, beliau sampaikan tidurnya itu tidur bangkai. Payahnya, pintu digedor-gedor sampai kenceng, ndak juga bangun-bangun. Itu nama jifatan, tidur bangkai. Wa in jalasa fitamanna mala yang fahu. Kalau seandainya dia tidak tidur, legang duduk gini, duduknya ngayau, ngelamun. Andaikan, umpamanya, andai kata saya punya, begitu ngelamun
pokoknya kalau tidurnya kayak bangkai, kalau dia duduknya suka ngelamun. Khabisun nafsi, dirinya menjadi diri yang buruk. Itu kalau masuk rumah tidak mengucapkan berdoa tadi. Assalamualaikum mir rabbina. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak buka pintu. Kalau ini yang terjadi ini adalah seorang jomblo, maka akan ditiupkan seperti itu oleh iblis. Ngantuk, malas, tidur bangkai, duduk ngayau, jiwanya rusak, jiwanya enggak bagus lagi. Wa yafsuduna alaihi ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Kemudian setan itu juga merusak. Apa yang rusak? Makanannya, minumannya, dan tidurnya. Makanannya tidak bermanfaat buat dia, minumannya tidak bermanfaat buat dia, dan tidurnya juga tidak bermanfaat dengan dia. Artinya makan sembarangan makan, minum sembarang minum. Bisa jadi makan makanan yang tidak halal, minum minuman yang tidak halal, tidurnya itu tadi tidur jifah, tidur seperti tidurnya bangkai. Barangkali sampai situ saja dulu nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jilani agar kita pada saat masuk ke dalam rumah jangan sampai lupa berdoa. Sebetulnya enggak susah kok, cuman Assalamualaikum mir rabbina, kemudian buka gagang pintu dengan Bismillahirrahmanirrahim, gitu saja. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi yang disampaikan oleh Bapak di awal pembicaraan bahwa Bapak pernah melakukan semacam pendampingan atau praktek ya sebuah Agak dekat dikit. Agak dekat dikit. Oh iya. Iya. Oh iya. Kayak kedengaran di Ansego. Jadi kita dapat simpulkan bahwa memang selama ini saya sering menasihati anak atau teman atau siapa. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di tengah kesibukan, di tengah keburukan, gitu kan, insya Allah pahalanya akan ditambah oleh Allah. Iya. Buktinya tadi yang Bapak sampaikan bahwa orang itu jam 3 subuh udah berangkat melakukan kesibukan bisnis di pasar Ansor, tapi dia sempat menangis sholat subuh. Jadi artinya diijabah oleh Allah doanya, anaknya baik-baik, rezekinya bagus, gitu kan, kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu kesimpulan yang saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih sekali. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi menceritakannya, mengatakan kalau kita pulang dehen dulu, udah tuh baca doa, udah tuh pegang-pegang pintu. Tapi kalau pintunya sudah terbuka gimana Pak? Cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai belum dibuka udah masuk. Kan ada orang di rumah dia pintu Iya. pulang dia sudah terbuka. Iya. Dia tidak pegang-pegang pintu lagi. Iya. Baik, ya. Ya, baik. Jadi tadi yang saya ceritakan itu adalah yang saya lihat. Baik yang saya lihat di rumah maupun yang saya lihat di pasar. Dan kebetulan memang Allah jalankan saya ke situ melalui PDPKPNU. Jadi saya dijalankan oleh Allah ke situ karena ada perintah dari instruktur untuk ke situ. Di situ saya semakin tambah tahu. Kemudian yang kedua, ketika di rumah ada orang tadi belum saya sampaikan, maka setelah kita mengucapkan Assalamualaikum mir rabbina, setelah berdehem, kemudian sedang baca Bismillah buka pintu tadi, maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, atau lengkap boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan satu rumah kan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika di rumah ada orang, maka kita membaca Assalamualaikum kalau ada orang. Tapi kalau nggak ada orang, cukup baca Bismillah langsung masuk. Jadi proses gini, kalau ada orang kira-kira 1 meter dari pintu kita berdehem. Setelah itu baru kita mengucapkan Assalamualaikum rabbina setelah maju 1 langkah. Begitu kita bisa pegang-pegang pintu, kita ucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada orang di rumah, kita ucapkan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Tetapi kalau sudah terbuka pintunya, nggak usah lagi dipegang gagang pintunya, malah tertutup nanti. Jadi cukup pas begitu tegak maju, pas di tengah pintu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang kita ucapkan salam setelah baca bismillah. Tapi kalau nggak ada orang, cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung masuk. Karena salam untuk diri kita sudah berada di awal setelah kita berdehem. Masih ada lagi? Silahkan. Nah, pakai ini biar lebih jelas. Kalau suaranya kenceng nggak apa-apa. Iya. Tadi ketika kita tidak membaca Assalamualaikum dan Assalamu alaina min rabbina. Maka setan akan mengirimkan iblis sebanyak 70. Iya, iblis mengirim 70 setan. Oh, iblis mengirimkan 70 setan. 70 setan. Nah, 70. ya 70. Nah, apa perbedaan tugas iblis dengan tugas setan ini? Oh gitu tadi ya. Ya, Jadi baik. sama-sama menggoda. Apa perbedaannya Iya. antara iblis dan setan? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Di dalam riwayat ini disebutkan begitu kita keluar dari rumah itu Allah yuwakilu malaka ini. Allah mengutus 2 malaikat. Bibabihi yahfadzoni. Di pintu rumahnya itu 2 malaikat itu menjaga. Itu kalau malaikat tugasnya adalah menjaga wa yuhassinu kullama fihi. Jadi kerjanya malaikat itu adalah mempercantik seluruh yang ada di dalam rumah itu. Jadi kalau malaikat memperindah apa yang ada di dalam rumah. Tetapi begitu kita nggak bisa membaca dehem, nggak bisa membaca Assalamu alaina min rabbina, masuk rumah langsung masuk, tidak baca bismillah, tidak mengucapkan assalamualaikum, lari setan, bukan setan, malaikat lari gak jadi masuk. Yang masuk 70 setan. 70 setan juga melakukan tugas di situ. Tugasnya bukan tugas dari Allah, tugas dari iblis. Apa tugasnya? Yukabbihu kullama fi mangtidi, memperburuk seluruh yang ada di dalam rumahnya itu. Jadi kalau malaikat mempercantik seluruh yang ada dalam rumah, kalau iblis memperburuk seluruh yang ada di dalam rumah. Dan nggak bisa kedua-duanya masuk bareng, nggak bisa kedua-duanya masuk bareng. Ketika dia membaca bismillah masuk ke dalam rumah, setan nggak bisa masuk. Ibu makan, baca bismillah, setan nggak bisa ikut makan. Nggak bisa ikut makan. Tapi kalau ibu makan gitu saja, nggak pakai bismillah, ini setan ikut makan itu. Jadi semua yang diberi atas nama Allah, disebut nama Allah, setan nggak bisa turut campur. Pengantin baru juga begitu. Ketika dia membaca bismillah, Allahumma janibna wa janibis syaitani, nggak bisa ikut masuk, nggak bisa. Jadi semua yang kita baca dengan bismillah, setan nggak bisa masuk. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, itu tadi setan masuk. Jadi kalau yang masuk itu adalah malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk mempercantik seluruh yang ada di dalam rumah. Tapi kalau yang masuk itu setan, semua yang ada di rumah itu dijadikan buruk oleh setan. Suami kelihatan buruk itu tadi, mau tukar tambah tadi itu. Nah, kemudian anak kelihatan buruk, kakak kelihatan buruk, adik kelihatan buruk, orang tua kita yang di rumah kelihatan buruk, bikin jengkel, kencing di mana-mana, kotorannya sampai ke dinding-dinding. Itu kan karena setan yang membuatnya seperti itu. Nah, jadi semuanya dibuat kita ini jengkel. Kenapa? Karena kita tidak membaca Assalamu alaina min rabbina pada masuk rumah kita tadi, tidak baca bismillah. Jadi malaikat tugasnya memperburuk
memperburuk. Malaikat tugasnya mempercantik seluruh yang ada di rumah kita, dan setan tugasnya memperburuk seluruh yang ada dalam rumah kita. Oleh karena itu jangan diberi kesempatan pada setan masuk ke dalam rumah kita. Iblis kan setan. Ya, iblis itu komandannya setan. Ya, komandannya, anak buahnya namanya setan. Makanya kan ketika Allah perintahkan seluruh makhluk Allah supaya sujud kepada Adam, maksudnya adalah supaya menghormat kepada Adam, dijawab oleh Allah, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maksudnya hormatlah kalian kepada Adam, fasajadu, semuanya malaikat-malaikat semuanya menghormat pada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro. Iblis itu dosanya cuma satu, sombong. Itu saja dosanya cuma satu, sombong. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk golongan orang-orang kafir. Dosa iblis itu cuma satu, sombong. Andaikan dia berhenti dari sombong, nah itu enggak lagi jadi dia iblis. Maka setiap yang sombong, nah itu iblis, setiap yang sombong. Anak-anak dari iblis itu namanya setan. Anaknya lagi? Anak-anak dari iblis itu namanya setan. Yang banyak yang pelihara itu namanya setan. Anak-anak dan Kan iblis itu komandannya. Kan setan tadi kan banyak. oh gitu, anaknya. Nanti kita cari anaknya. Jadi iblis itu, iya, iya, iblis itu komandannya. Setan itu adalah anak buahnya gitu, anak buahnya gitu. Iya, jadi gitu Bu. Iblis itu kedudukannya lebih tinggi daripada setan, karena iblis bisa memerintahkan setan, tapi setan tidak bisa memerintahkan iblis gitu. Seperti Pak Jokowi bisa memerintahkan menteri, tapi menteri nggak bisa memerintahkan Pak Jokowi. Lalu jangan dibilang Pak Jokowi iblis, nggak boleh. Nggak boleh. Itu saya cuman ingin bikin analog bahwasanya orang yang tinggi itu bisa memerintahkan kepada yang di bawahnya gitu. Orang tua bisa memerintahkan anak, tapi anak nggak bisa perintah sama orang tua. Yang ada anak minta tolong sama orang tua. Allah bisa perintah kepada kita, tapi kita nggak boleh perintah Allah. Kita boleh berdoa kepada Allah. Permintaan Allah kepada hamba namanya perintah. Tapi kalau permintaan kita kepada Allah bukan perintah, namanya doa. Barangkali itu saja dulu. Masih ada lagi? Bagaimana kalau seandainya yang datang itu tamu atau anak kita yang belum tahu yang doa seperti ini? Ketika yang datang itu tamu, maka tamu wajib, bukan wajib, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Iya, sudah terwakili. Assalamualaikum. Tamu tidak boleh masuk ke rumah kita kalau tidak dipersilahkan oleh yang punya rumah. Oleh karena itu, izin untuk masuk itu cuma 3 kali. Salam pertama, salam tidak dijawab. Salam kedua, tidak dijawab. Salam ketiga, tidak dijawab. Enggak boleh gedor-gedor pintu. Enggak boleh. Udah ketiga langsung digedor, dor, enggak boleh. Itu tamu yang tidak punya adab. Ketika ada salam dan di situ misalnya tidak ada yang mencurigakan sama sekali, ya sudah, tinggalkan saja. Mungkin orangnya tidak ada, atau mungkin orangnya tidak mau bertemu dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau mencurigakan itu boleh kita gedor pintunya. Kita ketok. Assalamualaikum, pertama nggak dibuka, kedua nggak dibuka, ketiga nggak dibuka. Kok di dalam ada bau yang mencurigakan, kayak bau menyengat gitu, itu boleh kita gedor. Oh, ternyata sudah 3 hari yang lalu dia meninggal di situ. Maka boleh kita masuk. Karena ada di dekat rumah saya, lorong kayat, itu digedor-gedor, tidak dibuka-buka. Rupanya sudah meninggal kemarin. Rumahnya besar, nggak punya anak, sendirian di situ. Tanahnya ada 7 tumbuk. Digedor-gedor, tidak buka. Rupanya di dalam ada mencurigakan, dibuka, rupanya sudah meninggal di situ.
Nah, yang seperti itu nggak apa-apa, jangan ditinggalin malahan. Nanti lama-lama menjadi busuk. Ya, jadi harus malah dibuka yang seperti itu. Jadi ketika ada tamu, adab tamu adalah salam cuman batas sampai 3 kali. Kalau 3 kali aman-aman saja tinggalkan. Tapi kalau mencurigakan, masuk ke dalam rumahnya. Kalau perlu congkel, dicongkel. Kenapa? Ingin menyelamatkan yang ada di dalam rumah. Barangkali masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit mau nanya, kan kita tuh di rumah itu kan bukan kita sendiri, Iya. Pak. Terus kalau kita yang pulang rumah, ya kita yang baca seperti itu tadi. Jika anggota keluarga kita juga pulang, apakah harus baca juga? Terus kalau kita sendiri yang baca, yang lain tidak, itu gimana? Ketika kita sendirian pulang, baca itu. Ketika rame-rame pulang, itu baca untuk sendiri-sendiri. Kalau udah ada salah satu saja yang baca, dan itu diijabah oleh Allah, selesailah semuanya. Tetapi kalau tidak ada bacaan sama sekali, itu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ketika pulangnya berbeda-beda, yang penting sudah ada yang membaca itu. Yang penting. Kalau tidak ada yang membaca sama sekali itu, nah inilah pentingnya kita ngaji biar tahu. Karena mereka tidak membaca itu karena tidak tahu, bukan tidak bisa. Dia bisa mengucapkan gampang kok, assalamualaikum rabbina, cuman gitu aja. Iya, terwakilkan gitu. Ya, jadi cukup kita. Yang mengatakan kalau seandainya rumah itu kosong, kita bersalawat ke Nabi. Misalnya assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Kalau kita mau bersalawat kepada Nabi, kalau di rumah kita masa bersalawat kepada Nabi? Iya. Kalau ada rumah kosong, jadi assalamualaikum kita Itu yang tepat itu adalah assalamu alaina mir rabbina. Jadi salam untuk kita. Nah, kecuali kalau kita ke Masjid Nabawi, di situ ada kuburan Nabi, baru kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah gitu. Karena di situ ada jasad Nabi. Di dalam kitab Ar-Ruh disebutkan, ini kitab Ar-Ruh yang saya ajarkan di Masjid Syuhada. Kitab Ar-Ruh disebutkan di situ, kalau Nabi menerima salam dari umatnya, maka Rasulullah sampaikan Allah mengembalikan ruhnya sehingga Nabi bisa menjawab salamnya walaupun kita tidak dengar. Dan malaikat juga menjawab salamnya. Jadi malaikat menjawab salam, Nabi juga menjawab salam karena dikembalikan ruhnya oleh Allah. Itu penjelasan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau ada orang di rumah, kita berdehem, assalamualaikum mir rabbina, buka gagang pintu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus ucapkan salam, assalamualaikum kalau ada orang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi wa ashabi dawi siyadah wa sayyidina bil abbasil qadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayyidina ghazil azam sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani dzil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.